Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Majuni, BP 191062-1005 dari Paralel 01 Ilmu Tilik dan Tingkah Laku Ternak. Baiklah, saya akan melakukan praktikum tilik dan tingkah laku ternak dengan acara yang pertama, pengukuran data statistik ternak potong. Yang kedua, pendugaan bobot badan ternak potong. Yang ketiga, pendugaan umur ternak potong. Yang keempat, pengamatan BCS ternak potong. Yang kelima, pengamatan tingkah laku ternak. Di mana alat-alat yang saya gunakan untuk praktikum, yang pertama ada tali, yang kedua ada buku catatan kecil untuk mencatat data-data yang diamati. Yang ketiga ada pena. Kemudian yang keempat ada pengukuran meteran. Saya lanjutkan ke pengamatan selanjutnya. Yang pertama ada panjang kepala. Panjang kepala ini diukur dari jarak antara puncak kepala sampai ke cermin hidung. Yang kedua, lebar kepala. Lebar kepala ini diukur dari jarak terbesar antara kedua lengkungan tulang mata sebelah atas luar kiri dan kanan. Yang ketiga, panjang badan. Panjang badan diukur dari jarak titik sendi bahu ke tulang duduk. Tinggi pinggul diukur dari jarak tegak lurus dari titik tertinggi pada osakrum pertama sampai ke tanah. Yang kelima, lingkar dada. Lingkar dada diukur melingkar di belakang siku melalui puncak gumbal. Yang keenam, tinggi pundak. Tinggi pundak diukur dari permukaan tanah sampai ke bagian pundak tepat di belakang kaki depan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk ternak kedua, ternak ketiga, ternak keempat, dan ternak kelima. Berikut adalah hasil data pengukuran kelima ternak potong. Acara kedua yaitu pendugaan bobot badan ternak potong, di mana kita melakukan pengukuran panjang badan dan lingkar dada setiap ternak potong yang kita amati. Berikut adalah data pengukuran panjang badan dan lingkar dada ternak potong. Berikut kita lakukan estimasi bobot badan dengan rumus Schaefer, di mana rumusnya ini menggunakan satuan inch, sehingga data yang kita dapatkan tadi kita ubah ke inch dulu, kemudian hasil yang didapatkan yaitu pound kita ubah ke kilogram. Cara kedua bisa kita menggunakan rumus Lambourne seperti gambar berikut. Cara ketiga kita bisa menggunakan rumus Skoll. Untuk ternak yang pertama ini memiliki gigi susu yang masih kecil-kecil, dan gigi susu bagian dalamnya telah terasa seluruhnya dan diperkirakan umur ternak yaitu 10-12 bulan. Untuk ternak yang kedua sudah memiliki gigi permanen 4 pasang dan diperkirakan umurnya 4 tahun. Untuk ternak yang ketiga, sapi persisir sudah memiliki gigi permanen 1 pasang dan diperkirakan umurnya 1-2 tahun. Untuk ternak yang keempat masih memiliki gigi susu dan diperkirakan umurnya kurang dari 1 tahun. Untuk ternak yang kelima sudah memiliki gigi permanen 1 pasang dan diperkirakan umurnya 1-2 tahun. Untuk ternak yang pertama ini dapat kita lihat di mana tulang-tulangnya menonjol dengan jelas. Tulang punggung masih terlihat tetapi tidak terlalu menonjol. Tulang belakang masih nyata tonjolannya. Paha dan pinggul masih menunjukkan tonjolan sudut tulang. Ada sedikit daging tanpa lemak di paha dan tulang pinggul, dan dinyatakan nilai BCS dari ternak satu ini yaitu 2, tergolong kurus. Untuk ternak yang kedua ini memiliki ciri-ciri yaitu tulang belakangnya itu tidak dapat dirasakan tanpa adanya tekanan yang kuat, dan tulang iganya itu terlindung oleh lemak. Kemudian tulang hip dan pinnya itu tidak terlihat. Kemudian dapat dirasakan adanya lapisan lemak tebal di tulang hip dan pin. Kemudian pangkal ekornya itu berbentuk cembung dan lapisan lemaknya itu tebal.
sehingga digolongkan ternak ini BCS-nya yaitu 4 kategori gemuk. Ternak yang ketiga yaitu sapi pesisir dengan memiliki BSC 2 kategori kurus dengan ciri tulang menonjol dengan jelas, tulang punggung masih terlihat tapi tidak terlalu menonjol, tulang belakang masih nyata tonjolannya, ada sedikit daging tanpa lemak di paha dan tulang pinggul. Ternak yang keempat ada kambing, di mana nilai BCS-nya itu adalah 3 dengan ciri-ciri kondisi tubuh bentuk tulang tidak terlalu nyata, tulang belakang dan tulang iga dapat dirasakan dengan adanya tekanan sedikit, kemudian terasa lapisan lemak sedang dan tulang hip dan pin tidak terlihat nyata. Untuk ternak yang kelima ada kerbau dengan BCS 4 tergolong gemuk dengan ciri tulang belakang tidak terlihat sama sekali dan bisa dirasakan dengan tekanan yang agak keras, dan tulang iga terlindungi oleh lemak, terasa lapisan tebal lemaknya, kemudian tulang hip dan pin tidak terlihat nyata serta pangkal ekor terlihat cembung. Bisa kita lihat tingkah laku ternak sapi yang ini pada saat makan dan minum, sapinya melakukan sikap berdiri dan menggunakan lidahnya untuk menarik dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Untuk tingkah laku ternak saat minum, jadi ternak minum ini menggunakan ujung lidahnya saat mengambil air, kemudian memposisikan hidungnya agar tetap berada di atas permukaan. Selanjutnya, air yang telah diambil kemudian ditelan. Total lama waktu makan dalam satu hari atau dari pagi sampai sore, menurut pengamatan yang dilakukan itu berkisar sekitar 268 menit. Kisaran ini sama dengan pendapat dari Adin et al. Tahun 2009, di mana mengatakan lama makan sapi satu hari itu berkisar antara 261 sampai 300 menit per harinya. Tingkah laku sapi saat duduk itu melakukan kegiatan ruminasi atau memamah biak makanan kembali. Tingkah laku sapi saat menyerang. Sebelum sapi itu hendak menyerang, dia akan mengeluarkan suara. Dan jika sudah menjadi, sapi itu akan mulai menendangkan badannya atau menyinggolkan badannya ke arah serangan. Paling parahnya dia menendang kakinya ke samping. Tingkah laku ketika ada manusia yang dikenal sapi. Ketika peternak atau manusia yang dikenal sapi itu mendekat, maka reaksi dari ternaknya itu jauh lebih tenang dibandingkan orang yang tidak dikenal mendekati sapi tersebut. Tingkah laku ketika ada manusia yang tidak dikenal mendekati sapi. Sesekali sapi yang didekati manusia akan mengeluarkan suara dan akan melihat ke arah manusia yang tidak dikenal tersebut. Kemudian kalau kita sentuh atau kita elus kepalanya, sapi itu akan menghindar. Tingkah laku sapi saat tidur. Ternak terlihat menutup mata akan tetapi tetap mengunyah makanan. Ternak ketika tidak mengunyah makanan akan menutup mata sambil menundukkan kepala ke arah kakinya. Tetapi jika kita mendekati ternak yang sedang tidur, mereka akan otomatis terbangun. Tingkah laku induk dan anak dari sapi yang diamati berusia 1,5 bulan, di mana tingkah laku antara induk dengan anaknya terlihat tidak peduli. Sesekali induk hanya seperti mengawasi anaknya dengan melihatnya dari kejauhan. Tingkah laku ketika duduk lalu berdiri. Ketika akan berdiri dari posisi awal duduk, maka kaki bagian belakang akan berdiri terlebih dahulu secara bertahap, baru kemudian diikuti kaki bagian depan. Pergerakan ternak dari duduk ini sedikit lambat karena ternak berusaha menopang berat badannya.